pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Baik ya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya di dalam masa pandemi ini gitu. Nah, kan kita minggu kemarin udah belajar matematika banyak tuh dari himpunan, PSLDP dan yang lainnya gitu ya. Nah, kali ini kita bakal belajar tentang garis dan sudut. Nah, kelihatannya di sini mukanya pada lesu-lesu nih. Aduh, gimana ya? Apakah kalian bosan belajar matematika ya? Tidak, I love matematika. Oh, kayaknya kalian bosan lihat muka bapak ya. Kalian bosan kayaknya lihat muka bapak. Kalau kalian bosan maka dari itu bapak udah ngehubungin ibu-ibu guru lainnya supaya menemani bapak mengajar loh gitu. Jadi nggak akan cuman bapak aja yang bakal ngajarin materi kali ini gitu. Ibu Hilma ada? Ibu Hilma? Hadir, Pak. Bu Nur hadir, Ibu Nuri? Hadir, Pak. Oh, Ibu Siti? Hadir, Pak. Oh, udah hadir ya semuanya. Ya udah, mari kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini pertama adalah siswa dapat membedakan garis, ruas garis, dan sinar garis. Kedua, siswa dapat mengetahui kedudukan dua garis. Ketiga, siswa dapat mengenali sudut. Keempat, siswa dapat mengukur sudut pada bidang datar. Kemudian, petunjuk pengerjaannya, berdoalah sebelum mengerjakan. Nah, karena kita belum berdoa ya, maka dari itu coba Bapak tunjuk ya buat memimpin doa. Siapa ya laki-lakinya bentar. Aduh, laki-lakinya pada gaon nih. Mana laki-lakinya? Pada gaon. Ya udah, maaf, Guntur, hadir Guntur? Halo? Guntur kayaknya belum hadir. Bapak tunjuk kalau gitu untuk siapa ya? Oh ya, Cindy aja. Cindy silahkan pimpin doanya. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, selesai ya berdoanya. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, bacalah setiap pertanyaan dengan cermat. Keempat, berdiskusilah dengan teman sekelompokmu dalam mengerjakan setiap pertanyaan. Yang kelima, tulislah hasil diskusi pada tempat yang disediakan. 6, tanyakan kepada guru apabila mengalami kesulitan. Nah, karena kemarin kan Bapak sudah minta untuk untuk membagi-bagi kelompok gitu ya. Nah, silahkan tuliskan nama kelompok kalian dahulu di sini. Kemudian nama anggota kelompoknya tuliskan ya di sini. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Ibu Hilma. Ibu Hilma siap? Ibu Hilma? Ya, ada. Oh ya, silahkan Bu Hilma jelaskan. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu akan melanjutkannya ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkannya, coba sekarang kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di LKS. Nah, pastinya kalian sering ya melihat dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang perhatikan apakah ada garis dalam gambar itu? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, ada ya. Tetapi ternyata bukan hanya garis yang ada di gambar. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan menjelaskannya ya. Next. Nah, coba sekarang perhatikan gambar 1. Coba siapa yang mau membuat gambar 1 di kolom yang telah Ibu sediakan? Ada yang mau? Nggak ada ya, Ibu tunjuk. Pelia Triangela. Coba gambar di kolom yang telah saya beri.
Pakai panah ya, sama kayak gambarnya. Sebentar, Bu. Diulang. Ada 2 titik juga ya. Ya, Ibu. Nah, betul ya, gambarnya seperti itu ya. Tinggal di titiknya dinamain. Tinggal mau M, N, I, bebas ya. Sekarang kira-kira terdapat informasi apa aja di garis itu, di gambar yang tadi. Kira-kira garisnya memiliki tanda apa aja, anak-anak? Tanda panah, Bu. Dan tanda panah, Bu. Panahnya ada berapa? Ada 2, Ibu. Ada 2, Bu. 2, Bu. Iya, panahnya ada 2 ya, sama 2 titik. Sekarang kira-kira garisnya dapat memanjang ke berapa arah? 2 arah, Bu. Ya, betul ya, dapat memanjang ke 2 arah, ke kanan dan ke kiri ya. Kalau garisnya berdiri tegak, berarti bisa memanjangnya ke atas dan ke bawah ya. Coba sekarang ada yang mau menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkannya? Nurhani, Bu, mau coba. Silakan. Jadi kesimpulannya dari gambar di atas, garis memiliki 2 panah dan dapat diperpanjang ke 2 arah. Ya, lebih tepatnya ya, jadi garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar, yang membentuk satu kesatuan dan dapat diperpanjang ke 2 arah. Jadi, kata kuncinya untuk garis dapat diperpanjang ke 2 arah ya. Coba ada yang bisa cara penulisan garis? Kayak gimana? Cara penulisan ya, bukan gambarnya. Ada yang bisa? Dari garis yang tadi, Bu. Ya, silakan, boleh. Silakan, mau siapa? Nanti mana, Bu? Boleh, silakan Santi. Tanti. Seperti itu, bukan, Bu? Ya, betul ya. Di atasnya ada panah 2 ya. Jadi itu cara penulisan garis. Next. Coba sekarang siapa yang menggambar gambar nomor 2 di kolom yang telah tersedia? Nggak ada yang mau? Ibu tunjuk ya. Tanti. Ibu. Nah, iya betul ya, panahnya ada 1 kalau ini ya. Nah, kira-kira ini termasuk garis atau bukan? Bukan, Bu. Ini itu namanya sinar garis.
Ayo, ada informasi apa aja? Kira-kira memiliki tanda apa? Tanda panah. Panah 1, Bu. Ya, berarti kalau panahnya ada 1, berarti memanjangnya ke berapa arah? Satu arah. Satu arah. Bu. Tuh, 1 arah ya, karena panahnya juga ada 1, jadi dapat diperpanjang 1 arah ya. Sekarang ada yang mau menyimpulkannya? Diingat-ingat ya, kalau sinar garis berarti panahnya ada 1 arah memanjangnya. Silakan, ada yang mau menyimpulkannya? Nggak ada ya, Ibu tunjuk. Berlin, siapa? Windri, silakan Windri. Jadi Ya, jadi Nurhani, Bu, boleh? boleh, silakan Nur. Ya, jadi sinar garis itu memuat 2 titik, yang satu Ibu. sebagai titik pangkal dan yang satu sebagai titik perpanjangan, Bu. Dan dapat diperpanjang hanya 1 arah saja, Bu. Ya, betul ya, sinar garis itu adalah satu. Jadi sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki 1 arah, yaitu dari titik ujung ke ujung pangkal lainnya ya, 1 arah. Membentang gitu. Sekarang ada yang bisa cara penulisannya? Kayak tadi, kayak yang Tanti buat. Belen mau coba, Bu. Silahkan. Namanya tolong dikasih kelas ya, kode atas, kode depannya. Silakan, barusan siapa? Ya, betul ya. Panahnya ada 1 ya, kalau cara penulisan sinar garis. Sekarang, next. Sekarang siapa yang mau menggambar gambar nomor 3 di kolom yang disediakan? Fitria mau coba, Bu. Boleh, silakan Fitria. Ya, Bu. Nah, betul ya, gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira gambar ini termasuk ke dalam garis, sinar garis, atau bahkan bukan keduanya? Bukan keduanya, Bu. Bukan. Berarti bukan keduanya apa? Ada yang tahu nggak? Segmen. Bu. Garis. Udah pada tahu ini disebutnya ruas garis atau segmen. Informasi yang didapatnya memiliki tanda apa aja? 2 titik. 2 titik. 2 Ya, 2 titik dan tidak memiliki panah ya. Ya. Berarti kalau tidak memiliki panah, garisnya dapat diperpanjang atau tidak? Tidak. Bu. Tidak bisa, Bu. Tidak dapat diperpanjang. Ya, betul ya. Tidak bisa diperpanjang. Sekarang siapa yang mau menyimpulkannya? Diingat-ingat ya, kalau segmen atau ruas garis berarti tidak bisa diperpanjang. Anissa mau coba, Bu. Silahkan Anissa.
Jadi ruas garis atau segmen garis adalah yang memiliki dua titik yang tidak dapat diperpanjang. Ya, lebih tepatnya jadi ruas garis atau segmen yaitu sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan tidak bisa diperpanjang lagi ya. Jadi panjangnya udah terbatas gitu ya. Udah ada patokannya. Ingat-ingat berarti kalau ruas garis panjangnya udah terbatas. Coba sekarang cara penulisannya. Ada yang mau? Fahril mau, Bu. Boleh, Fahril Bu. mau, Bu. Ibu Cindy. Fahril ya yang lebih dulu. Siap, Bu. Silakan Fahril. Siap. Bentar, Bu. Terlihat tidak, Bu? Ya, terlihat. Silakan. Sudah, Bu. Ya, betul ya. Nggak punya panah di atas hurufnya. Nah, sekarang, next. Nah, kalian kan sudah dapat membedakan antara garis, ruas garis, dan sinar garis ya. Sekarang kita jodohkan gambar-gambar ini ya. Kasihan kalau nggak ada jodohnya ya. Yuk kita jodohin. Kira-kira gambar nomor 1 sama yang mana jodohnya? Sinar garis. Itu sinar garis ya, karena memanjangnya ke satu arah. Gambar nomor 2? Sinar garis. Sinar garis juga, Bu. Gambar nomor 3? Garis. Ya betul ya, garis soalnya ini jalannya terus gitu ya, belum diketahui gitu ya, batasnya ada di mana. Jadi ini termasuknya garis. Kira-kira gambar nomor 4 apa? Yang dilihatnya talinya ya, jangan mobilnya. Mobil cuma Ruas garis, Bu. Ruas garis, Bu. garis atau segmen. Gambar terakhir? Ruas. Garis juga dituliskan. Ya, betul ya, garis. Nah, materi yang Ibu sampaikan cukup di sini ya. Sekarang, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Nuri. Kepada Ibu Nuri, mangga. Baik, terima kasih Ibu Hilma. Ibu akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Ibu Hilma. Sebelumnya kalian sudah paham dan dapat membedakan antara garis, sinar garis, ruas, atau segmen garis kan? Tapi ternyata hubungan di antara dua garis dapat kita sebut dengan kedudukan dua garis. Di dalam kedudukan dua garis, kita dapat menemukan hubungan antara dua garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Kalian dapat melihat kan ada dua garis di sini. Untuk mengetahui hubungannya, kita pelajari satu persatu. Coba kalian lihat di kegiatan 1.2. Kira-kira menurut kalian ini termasuk garis apa? Ada yang bisa menjawab? Jajar, Ibu. Betul ya. Lalu informasi apa yang kalian dapat setelah melihat garis tersebut? Ada yang mau menjawab? Izin, Bu. Iya, boleh. Neng Lisma. Informasi yang didapat ada dua garis yaitu M dan N. Posisi dua garis tersebut posisinya sejajar gitu. Sehingga dikatakan sejajar. Iya, betul. Ada lagi? Atau sudah cukup? Izin menambahkan, Ibu. Iya, boleh, Tanti. Dikatakan sejajar karena arahnya sama dan tidak berpotongan. Iya, betul ya. Lalu, ada yang bisa menyimpulkan dari semuanya? Ada yang mau menjawab? Santi, Bu. Mau menjawab. Boleh. Boleh, Santi. Jadi, garis sejajar adalah suatu kedudukan dua garis yang pada bidang datar. Jadi, kalau ketika diperpanjang tidak memiliki titik potong. Iya, betul ya. Itu kesimpulannya. Karena jika diperpanjang, sepanjang apapun, jaraknya akan selalu sama. Lalu, selanjutnya, next. Kira-kira ini termasuk garis apa ya? Ada yang tahu?
Potongan. Berpotongan, Bu. Iya betul ya, ini garis berpotongan. Lalu ada informasi yang bisa kalian dapatkan. Ada yang mau menjawab? Berpotongan di tepat satu titik. Iya betul ya, 2 garis gitu. Ada yang mau membuat kesimpulannya? Risma, Bu. Iya boleh Neng Lisma. Garis berpotongan adalah kedudukan 2 garis yang mempunyai titik potong, karena kedua garis tersebut saling bertemu. Iya betul ya. Kalian bisa lihat garis merah di sana. Jika kedua garisnya diperpanjang, maka mereka akan berpotongan atau memotong di satu titik. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ada yang bisa menjawab ini termasuk ke hubungan garis yang mana? Berimpit. Ya, betul ya, ini garis berimpit. Informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Bu izin menjawab. Ya, ya boleh. Garis M dan N merupakan garis berimpit karena kedua saling menutupi pada posisi yang sama, Bu. Ya, betul ya. Lalu setelah itu bisa disimpulkan? Saya Bu Cindy, izin menjawab. Jadi kesimpulannya garis berimpit itu terletak pada suatu garis lurus sehingga akan terlihat saling menutup atau berhimpit seperti itu, Bu. Iya, betul Cindy. Lalu selanjutnya ada games. Ada yang mau menjawab? Untuk gambar pertama ini termasuk ke dalam hubungan garis yang mana? Garis berimpit. Garis berimpit. Berimpit. Iya, betul ya, berimpit. Untuk yang gambar kedua, kira-kira masuk ke hubungan yang mana? Berpotongan. Bu. Oh iya, untuk yang garis berhimpit, alasannya sudah tahu kan? Ada yang bisa mengulang lagi? Karena 2 garis tersebut saling menutupi. Iya, betul ya. Untuk yang garis berpotongan, alasannya? Karena mempunyai titik potong. Memiliki titik potong. Iya, betul. Untuk yang gambar terakhir itu kira-kira termasuk hubungan garis yang mana? Garis jajar. Jajar, Bu. Bu. Iya. Ada yang tahu alasannya? Karena tidak saling berpotong. Ya, betul ya semuanya. Materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Siti. Baik, terima kasih Ibu Nuri. Di sini Ibu akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Ibu Hilma dan Ibu Nuri. Ibu akan membahas mengenai sudut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di AKS-nya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat benda-benda seperti pada gambar di atas dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pernahkah kalian memperhatikan dinding atau tiang listrik? Pernah. Ya, Pernah, Bu. Pernah, Bu. ya. Coba sekarang perhatikan gambar jamnya. Nah, pada saat jarum menit menunjukkan ke angka 12 dan jarum jam menunjukkan ke angka 3, nah, kedua jarum itu membentuk sebuah sudut. Ada yang tahu apa itu sudut? Nah, kalau belum tahu, sekarang perhatikan kembali gambar jamnya. Jika jarum menit kita pindahkan ke angka 10, maka akan terlihat seperti pada gambar di samping. Nah, yang ini ya. Dari gambar ini ada daerah yang berwarna ungu. Nah, daerah tersebut itu disebut sudut ya. Ingat, daerah yang berwarna ungu itu disebut sudut. Lalu misalkan titik potong kedua jarum tersebut adalah O, jarum menit adalah OB, dan jarum jam adalah OA, maka garis sinar OA dan OB yang berpotongan di titik O membentuk sebuah sudut.
dan sudut itu disebut sudut AOB. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan apa itu sudut? Nanti mau Iya, nanti. siapa? Tanti, silakan. Jadi sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar. Iya, jadi betul ya, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar. Next. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambarnya. Untuk gambar yang pertama, itu ukurannya berapa? Untuk gambar yang pertama itu 90 derajat. Nah, kalau udah tahu ukurannya 90 derajat, ada yang tahu nggak itu termasuk jenis sudut apa? Sudut Siku. Ya, itu sudut siku-siku ya, karena tegak lurus. Dari gambarnya juga sudah terlihat. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua, kira-kira itu lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat? Kurang dari Gambar yang kedua ukurannya kurang dari 90 derajat. Kira-kira termasuk jenis sudut apa? sudut lancip. Bu. Ya, untuk gambar yang kedua itu termasuk jenis sudut lancip. Sekarang gambar yang ketiga itu kurang dari 90 derajat atau lebih dari 90 derajat? Lebih dari 90 derajat. Gambar yang ketiga lebih dari 90 derajat. Ada yang tahu nggak termasuk jenis sudut apa? Sudut tumpul. Ya, untuk gambar yang ketiga itu termasuk jenis sudut tumpul yang ukurannya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jadi, jenis-jenis sudut itu ada sudut siku-siku yang berukuran 90 derajat. Dan yang kedua ada sudut lancip yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Untuk gambar yang ketiga itu jenis sudut tumpul, ukurannya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, sekarang kan kalian udah tahu ya jenis-jenis sudut. Coba salah satu dari kalian ada yang bisa menyebutkan nggak benda-benda di sekitar kalian yang memiliki sudut? Ada yang bisa menyebutkan? Atap rumah, Bu. Atap rumah. Kira-kira atap rumah termasuk sudut apa? Bisa siku-siku, bisa tumpul. Nah, iya betul ya. Berarti kalian sudah paham ya mengenai jenis-jenis sudut. Next, Kang. Nah, sekarang kita menentukan mana yang sudut atau bukan sudut dan tentukan pula ya jenisnya. Untuk gambar yang pertama itu termasuk sudut atau bukan? Bukan, Ibu. Bukan. Ya, itu bukan termasuk sudut ya. Nah, untuk gambar yang kedua itu termasuk sudut atau bukan? Iya. Ya, Bu, sudut. Kira-kira termasuk jenis sudut apa? Sudut Lancip. Ya, betul. Sekarang gambar yang ketiga, itu termasuk sudut atau bukan sudut? Termasuk Sudut, Bu. Termasuk jenis sudut apa? sudut tumpul. Sudut tumpul. Nah, untuk gambar yang lainnya, gambar mana yang termasuk sudut? Ada di nomor berapa aja? 7, Bu. Gambar 8. 7 dan 8, Bu. Iya, betul ya. Berarti kalian sudah paham mengenai sudut dan jenis-jenisnya. Untuk materi yang Ibu sampaikan cukup sekian. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Rifki. Silakan kepada Bapak Rifki. Ya, terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Akan sebelumnya sudah disebutkan jenis-jenis sudut dan apa itu sudut kan. Tapi kan kalian masih bingung mungkin ya, cara ngitung sudutnya itu gimana sih Pak? Gimana
mana sih Bu? Tiba-tiba 90 gitu, tiba-tiba 100 lebih gitu. Nah, jadi mulai sekarang kan sudah menyiapkan kan busur sudut masing-masing. Sekarang lihat busurnya masing-masing. Nah, kan pada busur masing-masing itu selalu ada yang dinamakan sebagai pusat busur. Pusat busur ini terletak di tengah-tengah ya biasanya gitu. Pasti di tengah. Kalau busurnya 180 derajat gitu. Nah, pasti dinamakan sebagai pusat busur. Kemudian angka-angka ini itu sebagai skalanya gitu, skala derajat. Jadi misalnya bukaan derajatnya, nah bukan derajatnya ke kanan, berarti kita pakai notasi skala nolnya dari yang nol paling kanan gitu, straight gitu, bukan dari yang ini karena bukannya ke kanan, jadi kita pakai skala nolnya yang kanan gitu. Sedangkan misalnya kalau bukaannya ke kiri, Suaranya kecil Pak Rifki. oh maaf. Ulang berarti. Nah, Lanjut kan, aja, lanjutin. Lanjut ya. Nah, misalnya bukaan sudutnya itu ke arah kiri, berarti kita pakai skala nolnya itu yang pakai yang paling kiri, yang di sini gitu. Jadi jangan misalnya bukaan sudutnya ke kiri, kita malah pakai yang kanan, nanti bakal jadi lebih besar kelihatannya. Jadi pakainya yang kiri gitu. Nah, yang nolnya gitu, sesuaiin aja gitu. Misalnya nolnya di kurva ini atau gini, pakainya angka yang atasnya gitu. Sedangkan kalau yang kanan yang bawah gitu. Nah, Bapak kasih contoh ya. Bentar. Harus pakai whiteboard-nya. Sebentar ya anak-anak. Tunggu dulu. Kalau nah, di sini nah sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, misalnya tadi di sini. Nah, kita akan mengukur yang pada gambar ini. Misalnya, kita kan sudah tahu kalau titiknya itu ada di sini kan, di B gitu. Maka kita simpan pusat busurnya di B di sini gitu. Nah, kemudian kita sesuaikan yang notasi atau skala 0 itu ratakan gitu. Nah, gini. Nah, kira-kira berapa derajat coba? Set. Nah, ke sini. 50 derajat, Pak. Ya, benar ya 50 derajat. Karena bukaan derajatnya ke kanan, kita pakai skala 0 yang paling kanan gitu. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, ini benar 50 derajat. 50 derajat itu termasuk lancip atau tumpul? Lancip, Pak. Iya, Pak. Ya, lancip ya, benar ya. Nah, kemudian kita menentukan juga yang ini gitu. Sama seperti tadi, pusat busurnya disimpan di titik potongnya gitu. Titik potong sinar, 2 sinar tadi. Simpan di sini. Nah, kemudian sesuaikan juga. Nah, kira-kira kita pakai 0 yang kanan atau yang kiri? Kanan. Kanan, Pak. 0 yang kanan ya. Nah, betul, 0 yang kanan. Berarti kalau 0 yang kanan, ini itu berapa derajat? 110. 110, Pak. Ya, benar ya, 110 derajat. Betul. Berarti 110 derajat itu lancip atau tumpul? Tumpul. Ya, tumpul ya, betul. Nah, kemudian, nah sekarang kan banyak gambar nih. Tentu pasti tiap gambar ini mempunyai sudut gitu. Tapi jangan, ya gitulah. Nah, sekarang siapa yang mau mencoba untuk mengukur sudut pada gambar ini? Silahkan. Bapak bantu nanti. Halo? Ini mau, Pak. Oh, silahkan nanti. Pusat busurnya kira-kira disimpan di mana? Di ujung pizzanya, Pak. Di sini ya. Nah, kemudian di sini kan. Nah, kira-kira ini berapa derajat? Set. 55. Betul ya, 55. Nah, tuh. Ke sini arahnya tuh. 55 derajat gitu. Berarti 55 derajat itu termasuk sudut apa nanti? Sudut tumpul.
55 derajat sudut tumpul, yakin? Sudut lancip. Oh ya, betul ya, sudut lancip. Nah, kemudian silahkan yang nomor ini, gambar ini, ada yang ingin mengukurnya? Tania mau, Pak. Nah, silahkan Tania. Pusat busurnya disimpan di mana kira-kira? Di tengah-tengahnya, Pak. Tengah-tengah. Yang Sini. merah itu. Oh itu? Iya. Oh iya, betul ya. Nah, sesuaikan ya. Nah, kira-kira ini berapa derajat ya? Bapak bantu deh, takut gak kelihatan ya. Set. Nah, ini berapa derajat kira-kira? Bentar, Pak. 100 berapa? 140 ya, Pak. Ini yang ini Tania. Ah. Oh, mana sih? Oh, 135. Ah, betul ya. Kelihatan. Ya, maaf. Aduh. Ya, betul ya 135 derajat. 135 derajat itu termasuknya ke sudut apa? Sudut tumpul, Pak. Betul, yakin. Yakin. Oh, Sudut betul. tumpul soalnya lebih dari 90 ya, Pak. Ya, betul. Nah, kira-kira sekarang yang bingkai foto ini, siapa yang mau mengukurnya gitu? Please, Pak. Fitria mau coba, Pak. Nah, silahkan Fitria. Nah, sebelumnya kira-kira pada bingkai ini terdapat berapa sudut? 4 sudut, Pak. Ya, betul ya, 4 sudut ya. Silahkan hitung. Mau pusat busurnya disimpan di mana kira-kira? Di ujung aja, Pak, ujung figuranya. Oh, oke. Sini ya. Ya. Nah, ini berapa derajat? Bentar, Pak. Aduh, maaf. Itu 90 derajat, Pak. 90 derajat. Nah, 90 derajat itu termasuk tumpul, lancip, atau apa? Sudut siku-siku, Pak. Ya, betul. Sudut siku-siku itu pasti 90 derajat ya. Nah, sekarang yang ini nggak usah ya. Tinggal yang sekarang yang paruh burung. Tapi nggak semua paruh burung bisa diukur sudutnya gitu ya. Ini mah cuma gambar gitu. Jadi jangan ambil burung terus diukur sudutnya, itu nggak boleh gitu ya. Nah, kira-kira siapa coba yang mau? Coba yang. Please, Pak. Ya, silahkan. Ininya disimpan di mana pusat busurnya? Di ujung paruh burungnya, Pak. Nah, di sini ya. Betul. Nah, kita tarik ke sini. Bentar. Nah, kira-kira kita pakai skala nolnya yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Yang kiri ya, karena bukaan sudutnya ke arah mana? Ke arah kanan. Ke arah kiri, bukan sudutnya yang ini nih. Ya, kiri ya. Ya. Jadi kita pakai skala nolnya yang kiri gitu. Nah, ini berapa derajat? Nih, Bapak bantu ya. Di sini. Duh, gak kelihatan ini. Nah, ini. 20. Iya, betul ya, 20 derajat. Nah, 20 derajat itu masuknya sudut lancip atau sudut tumpul? Lancip. Iya, kurang betul dari ya. 90. Ya, betul, karena kurang dari 90 derajat. Nah, untuk sisanya kalian bisa coba di rumah ya. Coba sendiri saja di rumah. Nah, mungkin untuk materi tentang garis dan sudut cukup gitu. Nah, masih ada yang masih bingung, silahkan untuk ditanyakan. Enggak? Gimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Oh. Nah, sekarang Bapak tes bentar ya. Coba Aulia Hidayah hadir? Aulia Hidayah? Oh, masih ke-mute ya itu ya. Hadir, Pak. Ya, hadir ya. Tadi yang disebut ruas garis itu apa ya? Coba ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Ya, betul ya. Ternyata udah paham ya. Sekarang coba nah, tentang ini nih. Coba siapa ya? Guntur? Hadir Guntur?
Iya, Pak. Coba dari gambar ini, mana yang kedudukannya itu berpotongan? Gambar kedua, Pak. Ya, betul ya, gambar kedua. Tadi menyimak ya. Nah, sekarang tentang sudut. Coba satu lagi sebelum ditutup ya. Fahrul Pauji Rahman hadir? Tidak. Aduh, kamu ya. Tidak. Coba yang dinamakan sudut lancip itu apa? Sudut yang besarnya itu kurang dari 90 derajat. Oh, ya. Kalau tumpul? Tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Iya, betul ya. Ternyata semuanya sudah cukup memahami ya. Nah, mungkin untuk materi tentang ini cukup sampai sekian ya. Sebelumnya Bu Hilma, Bu Siti, Bu Nuri, nanti kapan-kapan kolaborasi lagi ya. Siap-siap, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke, siap lah. Bapak tutup ya untuk pertemuan kali ini dan berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.